Ya, ibu-ibu semua. Memang biasanya dominan ibu-ibu. Ini terima kasih ibu-ibu semua untuk kehadirannya. Hari ini saya dengan Mbak Astrid akan membahas topik lanjutan ya Mbak Astrid ya, terkait dengan topiknya adalah bagaimana menggunakan sosial media untuk media promosi. Jadi sosial media yang dipilih adalah Instagram ya. Nah, seperti biasa Mbak Astrid punya keterampilan yang kalau soal foto, soal mengunggah gitu ya. Wah, pokoknya jagoan. Di sini ada jagoan yang lain adalah Mas Efgar. Hari ini ibu-ibu kita akan mengupas lanjutan setelah mengambil foto produk, bagaimana nih memanfaatkan sosial medianya ya. Di sini kalau boleh tahu yang sudah punya akun sosial media khususnya Instagram ada nggak ibu-ibu? Ada, tapi nggak aktif Bu Endang. Oh, oke. Sekarang yang kita mulai itu pertama kali kan selain Instagram, kemudian kita akan menyiapkan alat dan kelengkapan bahan dulu kan Ibu ya. Iya. Jadi, pertama kita ada foto produk, kemudian smartphone atau handphone, dan sini kita akan mulai download aplikasi sosial media. Di sini adalah Instagram. Buat yang baru mulai, jadi karena handphone saya sudah terinstall Instagram, jadi saya sampaikan secara deskripsi aja ya Bu ya. Kita masuk dari Play Store ya. Nah, Play Store seperti biasa kalau di Android itu Play Store, kalau di Apple apa tuh namanya? App Store. App Store ya. Iya. Ini kita klik search for apps and games, ini kita klik aja. Di sini kita langsung tulis Instagram. Sambil saya bagikan mungkin ya Mbak Astrid materi ajarnya. Ya, silahkan. Ya. Nah, muncul seperti ini. Karena saya sudah terinstall di HP, jadi munculnya adalah update. Tapi kalau seumpama belum, mungkin Bu bisa kita balik lagi Bu ya ke layar yang tadi Bu. Untuk yang belum terinstall, dia akan muncul seperti tulisan di bawah. Nah itu ada tulisan ya, di Instagram itu adalah installed. Nah di atasnya berarti tadi Bu yang belum terinstall. Nanti ketika diklik Instagramnya, maka muncul di bawahnya Bu slide berikutnya, ini akan muncul seperti ini. Jadi Instagram, terus setelah diklik install ya, kemudian muncul perizinan akses. Nah di sini kita klik terima atau accept ya. Dari situ kemudian otomatis akan lanjut ke proses download dan install. Kita tunggu saja sampai downloadnya selesai 100%. Kemudian muncul tulisan uninstall, buka. Iya. Kita klik buka. Iya. Mungkin sekarang kita mau tanya dulu nih, bagi yang belum memiliki Instagram, kita pastikan apakah bisa menemukan nggak logo Instagramnya ya di Play Store-nya ya. Buat yang belum punya dan kemudian sudah mulai menginstal ya Bu ya. Jadi setelah kita download, kita langsung klik buka. Dan di sini kita buka, kemudian boleh Bu berikutnya. Nah di sini kan buat yang belum punya akun, maka kita harus bikin akun dulu. Nah bisa dengan email atau lewat nomor telepon, itu ada pilihan, 2 pilihan. Jadi silakan diisi di bagian bawahnya, pilih mau telepon atau mau email. Kalau telepon kita klik bagian telepon dan kita isi telepon kita. Kalau kita mau email, kita isi email kita dan kemudian selanjutnya. Klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya yang muncul adalah, nah seperti ini, seperti biasa kita mesti masukkan nama sandi dan passwordnya. Kalau kita mau save untuk di handphone itu ada, kita bisa save passwordnya. Lalu kita
lanjutkan saja, synchronize selanjutnya, dan muncul masuk ke Instagram. Dan ini kita mesti melewati ini dulu nih Bu. Apakah kita mau, karena Instagram dan Facebook adalah perusahaan yang sama, sehingga dia bisa synchronize, di mana teman-teman yang di Facebook bisa diundang ke Instagram. Tapi untuk mempercepat, kita bisa lewati saja dulu. Nanti kita bisa setting setelah sudah jadi akunnya. Kemudian kita klik lewati, dan kemudian muncul lagi nih option untuk pertemanan kita lewati saja dulu, klik lewati, lalu masuk ke tambah foto profil. Nah, di sini kita mulai memasang foto profil nih di akun Instagram kita. Nah, caranya kan sudah ada tulisan tuh, selamat datang di Instagram. Kita klik foto profil kita yang di bawah, ada gambar orang, lalu klik ikonnya. Nah, kemudian kita bisa mulai masuk ke edit profilnya. Jadi di sini edit profil itu ada apa aja, kita bisa ganti foto kita, bahkan kita bisa ganti nama akun kita. Jadi nama akun kita ini bisa ganti-ganti, karena kalau anak-anak muda nih biasanya sering ganti-ganti nih Bu. Kalau kita yang udah kayak gini biasanya malas ya Bu ya. Karena ini terkait dengan seperti apa yang orang-orang kan ingin kenal, kita dikenal sebagai apa gitu. Nah, misal nih buat Instagram sekolah ya, lebih apa, nah seperti itu bisa diganti. Nah, lalu sampai sini mungkin ada pertanyaan nggak? Mungkin Pak Trisna mau bertanya atau bagaimana Pak? Ibu-ibu? Kayaknya nggak ada ya Bu ya? Datanya jelas ya? Oke, kita lanjut. Jadi ibaratnya kita nggak seperti di Facebook yang dia harus nunggu sekian lama untuk berubah. Tapi kalau Instagram itu enaknya kita bisa merubahnya setiap saat. Nah, di sini kita mulai masukkan foto profil baru kita. Nah, di sini kita biasanya karena kita baru mulai, kita disuruh mereka minta izin apakah mereka bisa membuka galeri kita. Nah, kita tinggal accept aja atau izinkan. Nah, selanjutnya Bu. Nah, di sini kita pilih nih foto profil kita apa. Nah, seperti contoh, saya pilih foto ini, kemudian kita tinggal klik tanda panah yang di kanan atas. Nah, setelah tanda panah kita sudah klik, maka akan muncul tuh fotonya di akun IG kita. Nah, seperti itu. Sehingga dan ini artinya akun IG kita sudah siap digunakan. Nah, setelah siap digunakan, nah ini baru kita mulai sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya akun Instagram bisa sama-sama kita mengupload foto produk. Kalau punya 2 gadget mungkin bisa pakai salah satunya ya untuk mulai. Nah, saya langsung share screen aja gitu Bu ya. Ya, boleh. Saya stop screen dulu ya. Oke. Nah, dari sini kita masuk ke Instagram ya. Kita klik Instagram. Nah, seperti ini. Ini saya sudah mengupload 1. Nah, kemudian caranya untuk mengupload lagi, kita klik tanda tambah yang di kanan atas. Nah, sebentar Bu. Kok enggak ini? Nah, itu dia. Nah, di sini ada macam-macam pilihan nih. Ada post, maksudnya itu adalah kita memposting satu foto atau beberapa foto dalam bentuk foto. Reel itu adalah video, story itu dia ibaratnya kayak status kalau dalam WhatsApp. Jadi dia tidak lama, kecuali kalau kita save story-nya. Ada story highlight ini kalau kita mau save story-nya, dan itu akan tersimpan di akun IG kita. Atau live ini biasanya sering nih. Nah, seperti ini contoh nih, foto lady foto itu ada live video. Nanti kapan-kapan kita bisa live video nih Bu. Iya. Nah, seperti ini bentang pustaka. Nah, itu adalah live video. Sekarang kita posting foto ya. Kita klik post. Nah, ini macam-macam ya. Kita masuk ke album kita nih. Klik aja di galeri. Nah, kemarin kan kita sudah belajar Snapseed ya. Kita cari Snapseed. Klik Snapseed, album Snapseed.
Nah, misalkan saya mau mengupload ini. Kita klik foto yang mau kita upload. Nah, seperti ini. Setelah kita memilih foto yang mau kita upload, kita klik kanan, tanda panah kanan. Nah, di sini enaknya Instagram tuh kita punya banyak pilihan juga. Jadi, selain kita bisa mengedit di Snapseed, kita juga bisa mengedit lagi di Instagram. Nah, ini ada filter, ada edit yang di bagian bawahnya. Kita bisa lihat nih, apakah mau menggunakan filter ini atau kita mau edit secara manual. Nah, di sini adjust ini adalah kita bisa mengatur ukurannya seperti ini, kita tinggal di drag aja. Atau brightness-nya mau diterangin tinggal di drag ke kanan, pakai jari ke kiri. Nah, seperti itu. Kontrasnya juga bisa diatur ke kiri atau ke kanan. Nah, banyak sekali option-option yang bisa kita gunakan di tools edit ini. Nah, ketika kita mungkin katakan Snapseed saya editnya sudah bagus nih, nggak perlu diedit lagi, kita tinggal tekan tanda panah yang di kanan atas. Oke, nah kemudian kita masuk ke write a caption atau kita menulis pesan singkat atau deskripsi singkat tentang produk kita. Nah, deskripsi singkat tentang produk kita ini karena karakter tulisan jumlah kalimatnya itu dibatasin dan cenderung Instagram itu hanya menampilkan sedikit kalimat, jadi kita sebaiknya menggunakan kalimat yang sangat singkat tapi langsung menunjukkan apa isi produk kita. Nah, misal saya tulis ini bros cantik dari kain perca. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita ingat adalah menggunakan hashtag atau tanda pagar. Nah, tanda pagar atau disingkat tagar. Tagar, tanda pagar. Kenapa? Karena kita menggunakan gambar tanda pagar seperti ini simbolnya. Nah, gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Ketika kita sudah menggunakan tagar, berarti konten kita sudah masuk ke pencarian mesin pencarian, yaitu seperti Google. Misal, saya klik browse. Nah, di sini banyak sekali nih, ada browse dagu, browse hijab. Nah, saran saya ketika kita memang mau menampilkan browse, cari hashtag atau tagar yang paling banyak diposting, yaitu yang ini 6 juta nih Bu ya. Jadi ini berarti ketika kita ada yang mencari browse, konten kita akan langsung ikut terlihat di sana. Nah, kemudian mohon maaf Ibu, nggak terlalu bising kan, di belakang ada yang gerinda. Nggak kedengeran apa-apa Mbak. Nah, triknya adalah ketika kita memasang hashtag ini, nah, ketika memasang hashtag ini, maksimal itu memang dikasih sama Instagram adalah 30 hashtag atau 30 tagar. Tetapi idealnya adalah 10, paling nggak maksimal kita bikin 10. Di sini saya memberi tips, kita bikin 3 baris. Jadi baris pertama adalah produk kita, tentang apa? Browse, yang terkait dengan produk. Browse, kemudian katakan saya perca. Nah, ini kita klik aja yang paling banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah brand kita. Jadi ibu-ibu di sini udah mulai nih, ibu dan bapak mulai bikin apa ya? Boleh memikirkan kira-kira brandnya kita mau apa ya? Brandnya cuma brand dari Kezia atau Ray, ini brandnya apa nih ya? Nah, jadi ketika kita mengupload dengan menggunakan Instagram, kita sudah mulai bikin apa ya Bu ya? Jadi kayak spesifik ya, jadi bahwa ini postingan tentang siapa nih? Nah, seperti itu. Kalau saya kan brandnya Street Zoko, kemudian sama
Mbak, sebelum tanda pagar selalu ada spasi ya? Sebelum ya. Jadi kalau semua dilanjutin nanti ini Bu, maksudnya sebelum tanda pagar ke tanda pagar berikutnya maksudnya ya, ke tagar berikutnya. Iya. Iya Bu. Soalnya saya Instagram nggak pernah pakai. Oh ya. Punya saja tapi tidak pernah tayang. Jadi baru tahu ini. Oh iya. Nah ini Bu, kalau seumpama kita pengen spasi, underscore namanya tuh, kayak spasi itu bikinnya tuh. Ya Astrid, terus kan maunya spasi tuh, nah pakai underscore. Ya. Kalau di IG itu nggak ada spasi soalnya, beda sama di Facebook tuh biasanya suka ada tuh ya. Nah, tapi kalau di IG tuh underscore. Sama seperti kalau kita bikin nama di IG, kalau Facebook kan kita bisa ada spasi ya. Misalnya SML spasi UMKM. Nah kalau di Instagram tuh nggak bisa ada spasi, jadi SML underscore UMKM. Nah kemudian ini yang pertama, baris pertama hashtag itu, tagar itu adalah bicara tentang produk kita. Kemudian baris kedua, ini saya ini aja deh, ini supaya kelihatan. Nah itu baris kedua adalah brand kita, dan baris ketiga itu slogan kita. Jadi kita mau bicara tentang apa ini? Kayak sekarang nih SML UMKM disabilitas ini kan apa Bu namanya, berkarya berdaya ya, berkarya dan berdaya. Berkarya dan berdaya ya. Daya. Seperti ini Bu. Nah itu kan sudah ada tuh, sudah 79 postingan. Nah seperti Mbak ini. Astrid berdaya mandiri Mbak. Oh sama. Berdaya mandiri kita. Ya, berdaya mandiri. Nah sudah malah makin lebih banyak ya Bu, 298 public post. Nah seperti ini. Jadi ini seperti apa ya? Seperti kalau seumpama kita bikin postingan tuh sudah dimasukin ke album-albumnya masing-masing. Kalau seumpama kita mau bicara tentang produk kita yang berhubungan dengan UMKM disabilitas, kita bisa klik juga di sini nih. UMKM disabilitas. Ya, sorry. UMKM disabilitas. Ya, sudah ada belum? Nah, ini 224. Nah, seperti itu. Nah, selain kita ketik, kita perlu juga melihat seperti ini nih Bu. Jadi kita lihat apakah ketikan kita sudah benar atau tidak, karena sayang banget kalau kita sudah nulis hashtag ternyata ketikannya salah, nanti nggak bisa ke search, nggak bisa dicari sama mesin Google nanti. Nah klik ini. Nah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini ada berapa nih? Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hashtag. Jangan sampai lebih dari 10. Itu saran dari yang sudah menganalisa Instagram, bahwa sebaiknya hashtag kita jangan lebih dari 10. Nah kemudian kapan nih waktu-waktu yang tepat ketika kita mau posting nih? Nah beda dengan Facebook, beda dengan YouTube. Instagram itu paling bagus itu di hari Rabu, dan hari Rabu itu selain hari Rabu adalah hari Senin, hari Rabu, hari Kamis. Nah tapi yang paling tidak bagus adalah hari Minggu, dan itu ternyata benar sekali. Terlihat kalau kita posting hari Minggu itu sedikit sekali yang like. Bagaimana Mas Adab nih yang mungkin sudah paham banget nih, karena paling sering posting di ini dong ya, UMKM ya. Nah terus habis itu kalau kita sudah oke nih ya, sudah cukup seperti ini, kita tinggal klik centang di kanan atas. Nah mau lihat hasilnya, kita klik akun kita yang paling kanan bawah. Nah sudah masuk. Nah seperti itu. Seperti itu Bu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, dari riset sebetulnya banyak sekali orang yang promosi produk itu di hari Sabtu. Oh iya, betul. Jadi Sabtu itu hari rame tuh. Jadi Sabtu, kalau ya? Kita karena itu adalah weekend, jadi banyak sekali yang bisa mengirimkan. Nah, kalau bicara mengenai waktu, ya. Biasanya ada beberapa waktu ideal, ya, terutama di subuh
Orang biasanya baru bangun pegang HP dan dia cek tuh dari teman-temannya gitu ya. Di sosial media. Nanti nih di grup ya kita listkan ya Bu ya, siapa aja yang sudah punya IG, nanti kita bikin jadwalnya nih kapan kita IG live. Sambil kita promosikan produk-produk anak-anak nih. Betul. Berarti kita berteman dulu ya. Betul. Mbak Astrid, kita berteman dulu IG-nya. Nanti kita bisa hadir di situ, bisa live chat. Jadi kita bisa tahu nih. Dan masing-masing kalau kita lihat nih hari ini kita ber-15 nih ya di grup ya. Kebayang kalau 15 di grup, masing-masing dari kita punya teman juga di IG yang bisa kita invite, kita ajak untuk hadir di IG live-nya. Sehingga itu bisa jadi ajang promosi tanpa harus ketemu secara fisik di satu tempat yang sama. Dan kemudian kita bisa manage dengan penjualan langsung secara online.